Sebelum Belanda memasuki Gedung Agung di Yogyakarta, Soekarno mengirimkan radiogram kepada Mr. Sarifuddin Prawira Negara untuk apa? Ini berawal dari agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II yang berlangsung pada tanggal 19 Desember. Ini saya sedikit bahas tambahannya ya. 19 Desember 1948. Nah, oleh Belanda mengklaim bahwa para pemimpin negara Indonesia saat itu terdiri dari presiden dan wakil presiden dan perdana menteri Sahrir itu diklaim sudah menyerah dan ditahan ya. Nah, sebelum masuk ke Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Insinyur Soekarno mengirimkan telegram kepada Mr. Sarifuddin yang sedang melakukan perjalanan ke Sumatera ya. Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, di mana pemerintahan darurat Republik Indonesia ini berlangsung dari tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Oke. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Jadi saya bahas tambahannya ya biar ada gambaran. Oke, yang A ya. Untuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut. Oke, kita artikan maksud dari pilihan ini ya, setiap pilihan ini. Pertama, konflik ini artinya pertikaian atau permusuhan ya. Permusuhan. Kalau egoisme ini lebih mementingkan kepentingan pribadi ya. Jadi lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kalau cultural lag, dari kata lag aja, lag itu artinya ada perbedaan ya. Ada ketidakseimbangan, ada ketimpangan. Jadi ini ketimpangan kebudayaan, kan kultural itu kan artinya kebudayaan ya. Ketimpangan budaya. Terus kalau chauvinisme ini sebenarnya maksudnya mungkin tulisannya gini ya, chauvi bukan F ya, finisme. Maksudnya gini mungkin. Ini terlalu membanggakan kebudayaan sendiri secara berlebihan. Jadi membanggakan kebudayaan sendiri maksudnya secara berlebihan ya. Kalau etnosentrisme ini kita memberikan penilaian dan pandangan kebudayaan lain dengan dasar dan standar budaya kita sendiri. Jadi budaya kita sendiri itu menjadi dasar penilaian terhadap budaya lain ya. Jadi menilai budaya orang lain dengan dasar atau standar budaya sendiri ya. Standar budaya sendiri. Jadi kebudayaan kita jadi dasar penilaian, jadi standar untuk menilai budaya orang lain gitu ya, maksudnya etnosentrisme. Nah, kalau kita lihat dari soalnya ini, pilihan yang tepat harusnya yang C ya, karena di sini disebutkan kesenjangan sama ketimpangan itu sama aja ya. Oke, pilihan yang tepat adalah Indonesia merupakan negara kepulauan besar dan luas di dunia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan bahasa, sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah Jadi di sini maksudnya menyatukan dalam satu bangsa, namun perbedaannya tetap ada ya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan ya. Nah, yang diperlukan adalah semangat persatuan, bukan harus disatukan ya. Semangat persatuan sebagai bangsa Indonesia ya. Semangat persatuan. Nah, di sini yang memainkan peran penting itu adalah semboyan negara ya. Semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, jadi harus ada ya
karena perbedaan-perbedaan dan kemajemukan bangsa ini harus ada semangat yang kuat dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan ya. Karena perbedaan itu memang udah pasti ya. Tapi yang harus dilakukan adalah harus menjaga persatuan bangsa ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Oke. 45 dikurang A sama dengan 36 dan 22 kuadrat dibagi 11 kuadrat sama dengan B, maka nilai A kali B dikurang hasil penjumlahan A dan B adalah jadi gini, 45 dikurang berapa supaya jadi 36? 9 ya, jadi A nya sama dengan 9. Nah sekarang ini 22 kuadrat dibagi 11 kuadrat, karena sama-sama kuadrat maka bisa kita bagi 22 dibagi 11 duluan ya, dibagi dulu baru dikuadratkan ya. 22 dibagi 11 kan 2, dikuadratkan jadi 4 ya, maka B nya sama dengan 4. Tinggal masukin ya. 9 kali 4 berapa? 36 dikurang A tambah B, 9 tambah 4 berapa? 13. 36 kurang 13 berapa? 23 ya. Simpel kan? Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. Ini deret pecahan 1, 1, 2 setengah, 5 setengah, 10 berapa lagi? Oke. Coba kita tulis ya biar kelihatan ya. Kan awalnya kan 1 ya. Awalnya 1, terus 1, terus 2 setengah, terus 5 setengah, terus 10, terus berapa lagi ya? Coba di sini ditambahin 0, di sini 1 ke 1 setengah kan ditambah 1 setengah ya. Terus 2 setengah ke 5 setengah ini kan ditambah 3 ya. Terus ke sini ditambah 4 setengah ya. Coba lihat nih penambahannya ini ditambah 1 setengah, ke sini ditambah 1 setengah, ke sini ditambah 1 setengah, berarti penambahan lanjutannya juga ditambah 1 setengah ya. 4 tambah 1 setengah berapa? 6, jadi penambahannya 6 ya. 10 tambah 6 berapa? 10 tambah 6 jadi 16. Maka jawaban yang tepat yang B ya. Oke, yang B. Kan antara umur dan tahun sama dengan hubungan apa dan apa. Jadi coba lihat, umur, misalnya umur si A 17 tahun, berarti umur dinyatakan dalam satuan tahun ya. Jadi titik-titik dinyatakan dalam gitu ya. Coba, kecepatan dinyatakan dalam jam. Kecepatan itu kilometer per jam, bisa meter per sekon. Intinya satuan jarak per satuan waktu ya. Jadi ini salah. Jam dinyatakan dalam detik. Jam sama detik itu sama-sama satuan ya. Kodi kain harusnya dibalik ya. Kain dinyatakan dalam kodi, oke, masuk akal. Tapi masa kodi dinyatakan dalam kain, kebalik ya. Oke. Kertas dinyatakan dalam helai ya. Kertas ada 5 helai kan bisa gitu ya. Ini masuk akal ya. Ilmu dinyatakan dalam nilai. Jadi keberhasilan penguasaan ilmu di evaluasi dan dilihat dari nilai ya. Jadi bukan dinyatakan dalam ya. Jadi pilih yang tepat yang D ya. Oke. Ketika hari libur, kantor menyuruh saya untuk lembur kerja dan ada uang tambahan. Namun saya sudah berjanji dengan anak saya untuk mengajaknya berjalan-jalan di hari libur. Oke. Dalam bekerja yang dibutuhkan itu adalah komitmen ya. Komitmen ini bagian dari profesionalisme ya. Komitmen maksudnya adalah kita menjalankan tugas dan kewajiban kita sebaik mungkin, terutama di jam kerja. Namun bila di luar jam kerja dibutuhkan, harusnya kita bisa berkontribusi, terutama pada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus ada lembur kerja ya. Jadi harus ada rela berkorban ya untuk pekerjaan ya, sebagai bentuk totalitas kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban ya. Apalagi ini kasusnya kita ada janji dengan anak ya, janji dengan anak untuk jalan-jalan. Nah kalau untuk agenda jalan-jalan kan bisa diganti di hari yang lain ya, dipending dulu kan bisa. Yang penting ada komunikasi, namun kita sampaikan dengan baik. Jadi pilih yang paling tinggi poinnya adalah saya mengajak bicara anak saya dan mengganti hari untuk jalan-jalan. Jadi ini cukup solutif ya. Kita komunikasikan dengan anak dan diganti dengan hari lain. Artinya acara agenda jalan-jalannya itu tetap ya, cuma diganti hari aja ya, dipending aja. Oke, ini poinnya yang 5.
Kalau yang A ini jarang-jarang saya bertemu, kata-kata jarang aja berarti posisi kita dalam hubungan keluarga tuh udah kurang bagus karena jarang ketemu anak gitu ya. Apapun alasannya itu. Jadi kita harusnya seimbang antara keluarga dan pekerjaan. Ini poin yang paling buruk ya. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Pernyataan ini seolah-olah pekerjaan itu yang paling utama dalam hidup kita. Harusnya ada keseimbangan antara urusan keluarga, kepentingan keluarga dan pekerjaan. Harusnya seimbang ini. Tapi setidaknya ini lebih baik dibandingkan yang A ya. Ini 2. Saya profesional dalam bekerja. Cuma profesionalnya dalam bentuk apa dulu? Jadi ini nggak jelas ya, kurang menjawab dari masalah ini ya, kasus ini ya. Saya berangkat setengah hari agar saya bisa mengajak anak saya jalan-jalan. Ini cukup solutif, cuma kita nggak tahu kerjanya itu bisa selesai setengah hari atau enggak gitu ya. Oke, ini poinnya 4, ini poinnya 3, karena yang E ini setidaknya lebih baik dibandingkan yang D, karena yang D ini profesional dalam hal apa dulu ya, bentuk profesional yang dimaksudnya itu seperti apa gitu. Oke, nggak jelas kan? Oke, seperti ini.